Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungannya antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Jenjang kehidupan dalam biosfer yaitu bioma, ekosistem, komunitas, populasi, individu atau organisme. Pada organisasi, kehidupan tersusun dari sistem, organ, jaringan, sel, molekul. Faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. 1. Faktor klimatik atau kondisi iklim menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna, meliputi suhu, angin, dan curah hujan. 2. Faktor edafik atau tanah berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan meliputi tekstur, struktur, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. 3. Faktor topografi. Perbedaan ketinggian di muka bumi berkaitan dengan kondisi suhu dan angin. Misalnya perbedaan jenis kambing dari segi bulunya. 4. Faktor biotik atau makhluk hidup. Manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan. Sifatnya menjaga kelestarian, yaitu membuat cagar alam dan suaka marga satwa. 2. Merusak kelestarian, yaitu melakukan penebangan pohon dan pemburuan liar. Persebaran flora di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis, yaitu meliputi hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan tropika daratan rendah, hutan hujan pegunungan rendah, hutan hujan pegunungan tinggi, hutan subalpin, hutan karangas. 2. Hutan musim tropis, yaitu meliputi hutan musim gugur daun, hutan musim yang selalu hijau. 3. Sabana. Persebaran flora di dunia. 1. Bioma hutan hujan. 2. Bioma hutan musim. 3. Bioma padang rumput. 4. Bioma gurun. 5. Bioma taiga. 6. Bioma tundra. 7. Bioma samudra. Persebaran fauna di Indonesia. 1. Fauna tipe asiatis. 2. Fauna tipe peralihan. 3. Fauna tipe australis. Persebaran fauna di dunia. 1. Kawasan fauna nearktik. 2. Kawasan fauna neotropik. 3. Kawasan fauna Ethiopian. 4. Kawasan fauna palearktik. 5. Kawasan fauna oriental. 6. Kawasan fauna Australian. Konservasi adalah usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan flora dan fauna, serta pemeliharaan ekosistem hidup mereka. Menurut PPRI nomor 28 tahun 2011, konservasi flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian. 1. Kawasan suaka alam. 2. Kawasan pelestarian alam. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai pelindung keberadaan flora, fauna, dan ekosistem. Bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai pemanfaatan lestari sumber daya alam. Berikut penjabarannya. 1. Cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. 2. Suaka marga satwa. Sama halnya dengan cagar alam, suaka marga satwa juga merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga berlangsungnya kehidupan suatu jenis makhluk hidup yang khas di daerah tertentu. Bedanya, jenis yang dijaga di sini adalah fauna. Selanjutnya ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk kepentingan tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami. Yang terakhir ada Taman Wisata Alam. Dari namanya mungkin sudah jelas kalau ini merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. 1. Sebagai sumber pangan. Flora dan fauna merupakan sumber pangan utama bagi manusia.
Sebut saja untuk golongan flora seperti beras, gandum, singkong, buah-buahan, dan sebagainya, serta fauna di mana termasuk hewan ternak dan produk turunannya merupakan kebutuhan utama manusia untuk sumber pangan sehari-hari. 2. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. 3. Perikanan. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air tawar, payau maupun asin. 4. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. 5. Hiasan. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai hiasan. 6. Tradisi atau budaya. Di Indonesia, banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah. Misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendatangkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Yang terakhir, 7. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalkan, kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lainnya. Dalam materi tersebut, kita diharapkan mampu mensyukuri keberadaan flora dan fauna sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan perilaku peduli, jujur, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan serta menjaga keberadaan flora dan fauna, memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, membuat peta persebaran flora dan fauna, dan yang terakhir menyajikan peta lokasi konservasi flora dan fauna. Kesimpulannya yaitu persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh banyak faktor. Manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada dan terancam punah. Kebijakan kita terhadap alam yang kita tinggali memiliki peran krusial untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi.